umat Islam di Indonesia khususnya, untuk kapan kita harus memulai menjalankan rukun Islam yang namanya puasa sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bangsa kita ini adalah bangsa yang terdiri dari latar belakang yang berbagai-bagai. Itu adalah sebuah keniscayaan sebagai bangsa yang berbhinneka tunggal ika, termasuk juga umat Islam. Bahkan di Indonesia ini ada lebih dari 80 ormas-ormas Islam di Indonesia, yang perbedaan organisasi ini memungkinkan adanya amaliyah ubudiyah yang berbeda-beda. Tetapi perbedaan itu hanya menyangkut masalah-masalah yang sifatnya itu ijtihadi, yang sifatnya itu teknis. Secara qat'i tidak beda, secara qat'i semua sama. Nah, oleh karena itu, kemungkinan adanya memulai puasa atau mengakhiri puasa berbeda itu menjadi sebuah keniscayaan yang bisa kita fahami, yang bisa kita maklumi. Tetapi yang paling penting itu keutuhan sebagai umat Islam, itu yang harus senantiasa kita jaga. Oleh karena itu penting untuk saling memahami dan saling menghormati. Bahkan kalau perlu kita sebagai bangsa yang demokratis ini perlu membiasakan diri untuk berbeda. Asal jangan soal prinsipil aja, asal jangan soal akidah saja, asal jangan soal qat'i saja, ya. Karena dengan demikian maka ini menjadi bagian dari dinamika yang memperkaya khazanah ilmu pengetahuan kita. Perbedaan yang dimanage dengan baik akan menjadi sebuah harmoni yang indah, yang itu juga akan menjadi sesuatu yang penting bagi persatuan Indonesia. Dan persatuan Indonesia itu menjadi bagian penting dari terciptanya stabilitas nasional. Dan stabilitas nasional itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi memungkinkan kita semuanya, terutama pemerintah dan rakyat, untuk berbuat lebih banyak dan lebih baik bagi masa depan bangsa kita sekalian. Nah, oleh karena itu saya bersama dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia mengajak kepada semuanya saja untuk berusaha sekuat-kuatnya menyempurnakan ibadah kita dalam sebulan ini, sehingga akan melahirkan insan-insan yang sempurna, yang paripurna, yang makin tinggi kualitas iman dan takwanya kepada Allah. Kepada teman-teman yang memang bukan muslim dan bagi mereka juga tidak diwajibkan puasa, tentu kami boleh menghimbau untuk bisa kita sama-sama menghormati dan menjaga teman-teman kita yang berpuasa. Dan kepada seluruh umat Islam di Indonesia, tentu kami sangat berharap agar suasana Ramadan ini dilakukan dengan khusyuk dan mampu melahirkan sebuah jiwa yang bersikap rahmah atau saling menyayangi,
bersikap insaniyah atau humanity untuk saling menghormati, karena kata Nabi, orang yang menghormati sesama di dunia ini akan disayangi oleh malaikat yang di langit. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah manusia sesama ini di atas bumi, niscaya malaikat akan menyayangi. Selanjutnya tentu kami juga berharap agar kita juga mampu memuasakan, bukan hanya perut saja dipuasakan dari haus dan lapar, tapi juga mampu memuasakan seluruh tubuh kita ini dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Mulut mesti dijaga, jangan sampai menyakiti, berdusta, ngerumpi, memfitnah, membuat gaduh dan sebagainya. Tangan juga mesti dijaga, dipuasakan. Jangan sampai menulis sesuatu yang bisa mengadu domba, memfitnah, menjelek-jelekin si sesama. Marilah puasa paripurna ini kita lakukan. Puasa secara syar'i, dalam arti tidak batal, tetapi juga puasa secara hakiki, artinya memuasakan seluruh tubuh yang diberikan oleh Tuhan ini untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, sehingga kita akan hidup dalam suasana yang damai, yang tentrem, yang aman. Karena kata Al-Quran, bersatu itu adalah nikmat. Wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.